Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mirna dari kelas M248. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai makanan dan gizi. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian dan fungsi makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi oleh makhluk hidup, terutama manusia, yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Nah, untuk fungsi makanan yang pertama yaitu sumber energi sebagai karbohidrat, lemak, dan sebagian protein diubah menjadi energi untuk beraktivitas. Dan yang kedua yaitu sebagai pertumbuhan dan perkembangan, protein dan mineral penting untuk pembentukan sel, otot, dan tulang. Yang ketiga, sebagai perbaikan jaringan tubuh, protein membantu memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Dan yang keempat, sebagai perlindungan dan pengaturan tubuh, vitamin, mineral, dan air berperan menjaga sistem imun, mengatur fungsi organ, serta menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu bahan dan zat makanan. Perbedaan bahan makanan hewani berasal dari hewan, misalnya daging, ikan, telur, susu, biasanya tinggi protein hewani dan lemak. Yang kedua yaitu nabati, berasal dari tumbuhan, misalnya beras, kacang-kacangan, sayur, dan buah, kaya serat, vitamin, dan mineral. Selanjutnya yaitu jenis zat makanan. Yang pertama adalah karbohidrat sebagai sumber energi utama, contohnya beras, roti, dan jagung. Yang kedua, protein sebagai pembentuk dan perbaikan jaringan tubuh, contohnya ikan, telur, dan tempe. Yang ketiga, lemak sebagai cadangan energi dan pelindung organ, contohnya minyak, mentega, dan alpukat. Dan yang keempat, vitamin membantu fungsi metabolisme seperti vitamin A, B, C, D, dan lain-lain. Yang kelima, mineral menjaga fungsi organ dan tulang, contohnya zat besi, kalsium, dan yodium. Dan yang terakhir adalah air, melarutkan zat gizi, mengatur suhu tubuh, dan mendukung proses metabolisme. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi atau AKG adalah jumlah rata-rata zat gizi yang harus dikonsumsi setiap hari sesuai dengan usia, jenis kelamin, aktivitas, dan kondisi fisiologis seseorang. Sedangkan gizi seimbang merupakan susunan makanan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, disertai dengan aktivitas fisik, kebersihan, dan pemantauan berat badan. Lalu yang selanjutnya yaitu pedoman makan sehat. Tumpeng gizi seimbang di samping menunjukkan keseimbangan makanan dari dasar karbohidrat hingga puncak air dan aktivitas fisik, menunjukkan pentingnya variasi dan moderasi dalam makan. 4 sehat 5 sempurna PS pedoman modern. 4 sehat yaitu nasi, lauk, pauk, sayur, dan buah. 5 sempurna yaitu tambahan susu. Kekurangannya tidak menekankan porsi, aktivitas fisik, dan kebersihan. Kemudian pedoman modernnya lebih menekankan keseimbangan, variasi, dan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Lalu pembahasan yang kelima yaitu penyakit yang berhubungan dengan makanan. Penyakit karena kekurangan gizi yaitu anemia, kekurangan zat besi, kwashiorkor, kekurangan protein, dan marasmus, kekurangan energi dan protein. Nah, selain penyakit karena kekurangan gizi, ternyata ada juga penyakit karena kelebihan gizi, yaitu obesitas, kelebihan kalori, dan diabetes tipe 2, yaitu pola makan tinggi gula dan lemak. Pencegahannya bisa dengan makan makanan seimbang, batasi makanan olahan dan tinggi gula atau lemak, dan melakukan aktivitas fisik rutin. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu zat aditif pada makanan. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk memperbaiki rasa, warna, tekstur, atau daya simpan. Ada 2 jenisnya. Yang pertama yaitu alami yang diperoleh dari bahan alam, contohnya pewarna dari kunyit, dan sintesis dihasilkan secara kimia, contohnya MSG dan natrium benzoat. Nah, contoh zat aditif pewarna seperti tetrasain atau kuning dan karamel coklat. Nah, untuk pengawet seperti natrium benzoat, asam sorbat,
dan pemanis seperti aspartam atau sakarin, dan penyedap seperti monosodium glutamat atau MSG. Dan dampaknya bagi kesehatan yaitu dapat menyebabkan alergi atau gangguan pencernaan jika berlebihan, berpotensi menyebabkan gangguan saraf, obesitas, atau kekurangan organ. Mari mulai dari langkah kecil.